Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, viewer Komsas TV. Kali ini saya sedang ingin mereview buku. Ya, terima kasih buat viewer yang udah mendengarkan podcast dari Komsas TV, dan gue berharap panjang umur ya. Perkenalkan, viewer sekalian, nama saya Tauvaldo Galante Gilbert atau biasa dipanggil Galante. Saya adalah kader dari HMI Cabang Malang, Komisariat Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, sebenarnya buku apa sih yang ingin saya review mengenai permintaan dari teman-teman Komsas TV, yaitu buku Semangat Muda, tulisan dari Tan Malaka. Nah, berbicara masalah review buku Tan Malaka ini sudah pernah ada di tahun 1920 yang penulisnya sendiri adalah Tan Malaka. Oke, 1920 1926 yang dituliskan di Tokyo. Jadi begini teman-teman, saya tidak disponsori, dan buat viewer jangan lupa ya subscribe dan like opini ini demi membantu dan membuat semangat kami dalam membuat konten ke depannya. Nah, berbicara masalah buku Semangat Muda ini, sebenarnya dari kalimat Tan Malaka dalam pembukaan pada bukunya menuliskan narasi senjata feudalisme dan kapitalisme terutama adalah peluru dan pedang. Senjata proletar, industri adalah agitasi, mogok, dan demonstrasi. Sebulan masa aksi di Indonesia sekarang lebih berguna daripada 4 tahun di Ponegoroisme. Zaman baru membawa senjata baru. Tokyo, Januari 1926. Nah, buku ini berbicara masa-masa di tahun 1926 yang menurut saya sebagai masa-masa paling produktif bagi Tan Malaka, di mana Tan Malaka menghasilkan sebuah karya-karya intelektual. Selain masa aksi dan parlemen atau Soviet, naskah Semangat Muda ditulis tahun yang sama, tepatnya pada Januari 1926 di Tokyo, Jepang. Nah, Tan Malaka kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman seangkatan muda Indonesia setelah hampir 1 abad hilang dari Indonesia. Namun ditemukan kembali dengan sebagian kawan-kawan yang masih berusaha mencari tulisan-tulisan klasik dari yang masa-masa ketika pergerakan Indonesia mengalami jayanya pada masa tahun 1920-an. Nah, berbicara masalah review buku Semangat Muda ini, statement merdeka 100% oleh Tan Malaka sebenarnya sebagai tujuan perjuangan Tan Malaka yang masih layak kita perjuangkan ya kawan-kawan, di tengah kemerdekaan kita yang semakin semu akibat intervensi asing yang terus mengancam. Artinya, buku ini sangat relevan terkait dengan kondisi negeri pada saat ini. Nah, dalam buku ini juga berbicara masalah dari zaman ke zaman, baik zaman komunisme yang terdiri dari watak zaman bangsawan, zaman hartawan, diktator proletar, taktik, dan juga Rusia. Kedua, keadaan Indonesia pada tahun 26 dan juga pra-26. Dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga krisis ekonomi dan krisis politik. Yang ketiga adalah salah satu program nasional PKI dan SR. Yang kedua, keterangan program. Nah, selanjutnya, Tan Malaka juga menceritakan, bahkan menuliskan makna organisasi dalam bentuk maksud dan sifat organisasi, dan juga tentara nasional. Nah, bab selanjutnya inilah yang membuat saya semakin gemar dalam membaca, semakin gemar dalam menilik tulisan demi tulisannya, yaitu revolusi. Berbicara masalah peperangan dan revolusi, terutama di Indonesia, dan juga sebelumnya, taktik di Indonesia, masa aksi di Indonesia, dan juga rapat rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah revolusioner komunis. Nah, kita tahu bahwasannya Tan Malaka adalah Bapak Republik. Tetapi kita tahu juga bahwasannya penggerak revolusi tidak terlepas dari peran seorang Tan Malaka.
Nah, jadi kesimpulannya adalah buku ini mampu menghidupkan kembali narasi gerakan di Indonesia. Narasi gerakan rakyat dan juga gerakan mahasiswa tentunya, tanpa ada sektoralisasi dalam gerakan itu sendiri. Nah, salah satunya yang menurut saya narasi yang paling serius untuk kita perhatikan yang mengenai gerakan hari ini adalah sebulan masa aksi di Indonesia lebih berguna daripada 4 tahun adanya Diponegoroisme. Nah, itu mungkin kesimpulan dari saya. Buat viewer, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.